yang kita rasakan begitu cepat. Waktu yang kita selama ini rasakan begitu singkat. Itu jauh-jauh hari sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai redaksi hadis mengenai keadaan di akhir zaman, di mana usia dunia ini semakin tua. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan waktu di akhir zaman. Sayati zamanun, atau dalam hadis lain, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, atau akan datang suatu waktu nanti. Sayati zaman, yuqarribuz zaman, zaman itu atau waktu itu berjalan begitu singkat. Yuqarribus sana kasahri, maka kalian akan merasakan 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Wa yuqarribus sahri kal yaumi kal jum'ati, kalian akan merasakan 1 bulan itu seperti dari Jumat ke Jumat rasanya. Kalau bahasa kitanya seperti 1 minggu kata lagi. Wa yuqarribu jum'ati kal yaumi, dan kalian nanti akan merasakan 1 minggu itu terasa seperti 1 hari. Wa yuqarribul yaum, dan kalian akan merasakan 1 hari itu kasa'ah seperti 1 jam. Wa yuqarribus sa'ah, dan kalian akan merasakan 1 jam itu seperti terbakarnya pelepah kurma oleh api begitu cepat. Kalau kita analogikan ke Indonesia, kalau Bapak Ibu menemukan pelepah pohon kelapa yang kering, kemudian dibakar, maka disitulah terasa 1 jam ketika berada di akhir zaman. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kesini usia dunia ini, semakin begitu cepatnya perjalanan atau perputaran waktu. Sepertinya baru kemarin kita melaksanakan tarawih di tahun yang lalu. Ini sudah tarawih lagi. Dari Ramadan ke Ramadan begitu cepat, beda dengan apa mungkin yang kita rasakan waktu kecil dulu. Ya, saya hidup atau mulai dilahirkan di tahun 80-an. 80, 90 itu masih terasa. 1 tahun itu terasa panjang rasanya. Tapi untuk sekarang ini, mungkin karena faktor kesibukan dan lain sebagainya, maka baik ya karena Allah, waktu itu terasa begitu cepat, begitu singkat, sehingga rasanya baru kemarin dalam ingatan kita sudah 1 tahun rasanya. Mungkin Bapak Ibu pun ada merasakan perasaan seperti ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini, jika kita terlena dengan kehidupan yang menipu ini, maka semakin kita berjalan, maka semakin tergerus oleh waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perputaran waktu itu tidak bisa diulang kembali. Maka manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita menua, kemudian kita sudah tidak punya daya, kesempatan itu sulit untuk kita dapatkan dalam melaksanakan ibadah, baru tersadar itu semuanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita berada di bulan Ramadan, mumpung kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan,
diberikan keimanan, keislaman oleh Allah, maka manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illa, kecuali siapa itu, alladzina amanu wa amilus sholihat. Salah satunya di dalam surat Al-Asr ini, orang-orang yang tidak merugi adalah dia memanfaatkan waktunya untuk beriman dan melaksanakan amal soleh, sehingga amal soleh itu melahirkan pahala, dan pahala itu akan dibawa menjadi bekal setelah kehidupan kita keluar dari dunia ini. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Nabi yang pertama, hati-hati, suatu waktu nanti akan datang di mana sangat singkat sekali perputaran waktu, ya, 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa bisa dirasakan seperti 1 jam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga benar-benar kehidupan yang terus berjalan waktu ini, karena sesungguhnya waktu itu tidak akan bisa diputar ulang kembali. Kemudian yang kedua, kata Nabi, akan datang suatu waktu, wa aqrabul aswa. Apa itu aqrabul aswa? Aqrabul itu artinya adalah sangat dekat. Al-aswaq itu jamak dari suq. Suq itu artinya adalah pasar. Baik-baiknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan datang suatu waktu di mana pasar-pasar di sekeliling kita itu sangat dekat sekali. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu punya keluarga yang dulu tinggal berkebun, ya, ada yang buka kebun. Mereka banyak bercerita kalau mau ke pasar mencari kebutuhan hidupnya itu harus menunggu 1 pekan terlebih dahulu. Ada yang berjalan kaki, ya, kemudian balik hari sampai 1 hari, ada yang menghabiskan 1/2 hari untuk mendapatkan itu semuanya, kebutuhan pokok, ya, sebagai bekal ketika mencari nafkah di dalam kehidupannya. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya hasil bumi itu, kalau tidak dibawa ke pasar, itu sulit untuk dijual, dan itu pun membutuhkan perjalanan yang cukup panjang. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jauh-jauh. Saya punya keponakan di Kepayang, dia tinggal di desa pedalaman. Ada panen palawija, panen sayuran, panen kaktus dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi dipanen, kemudian dia fotokan, kemudian dia posting di medsosnya. Ini yang dimuliakan oleh Allah, ya, setelah sholat zuhur dia pada waktu setelah sholat zuhur dia berjalan ke sana kemari mengantarkan pesanannya itu. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapaknya cukup dijajakan di rumahnya, itu sudah banyak peminatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dulu kita mau cari bahan pokok untuk buat kue lebaran, itu harus ke pasar terlebih dahulu. Naik angkot mungkin, naik ojek mungkin, berdesak-desakan di pasar. Kalau
beli baju lebaran untuk anak-anaknya, itu harus keliling Prapto, ya, harus keliling Panorama. Tapi sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup kita berbaring di dalam kamar, kemudian kita pesan 2, 3, 4 hari, pesanan itu sudah sampai di rumah kita. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini benar yang disampaikan oleh Nabi di akhir zaman nanti, wa aqrabul aswaq, bahwa di akhir zaman nanti pasar-pasar itu sangat dekat dari kehidupan kita. Yang mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang malam misalnya, ya, pulang malam setelah bekerja ternyata istri tidak masak. Kalau dulu harus niup-niup kayu bakar dulu, ya, harus menghidupkan kompor dulu. Kalau sekarang cukup buka HP, kemudian pesan ojol, kemudian 1 atau setengah jam kemudian itu sudah bisa kita nikmati. Ini yang disebut aqrabul aswaq, yaitu sangat dekatnya pasar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang perlu kita waspadai dari dekatnya pasar ini? Rasulullah SAW menyampaikan tempat yang paling buruk di dunia ini adalah pasar, di mana di situ berbagai macam transaksi ada di situ. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya sangat dekatnya pasar, bisa diakses dari rumah, bisa diakses dari dalam kamar, maka dikhawatirkan ada transaksi-transaksi yang gelap, ya. Kemudian sekarang ini sudah marak sekali perceraian di mana-mana akibat media sosial dan lain sebagainya, sehingga tidak ada batasan lagi bagi seorang suami dengan wanita yang lain, ya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini semuanya akses begitu mudah dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mudah untuk dilakukan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita tidak menjaga iman, tidak menguatkan iman, maka sangat mudah sekali tergelincir di dalam kehidupan ini. Maka bagi kita semuanya untuk menjaga ini semuanya, yang pertama, pegang erat sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua, bagi kita agar terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman ini, maka ketika kita akan melakukan sesuatu, ya, di setiap harinya dianjurkan untuk selalu mengingat yang namanya kematian. Aksiru hadatil ladati dunia, maka perbanyaklah kalian untuk mengingat zikru hadatil ladati dunia, mengingat yang bisa menghancurkan kelezatan dunia, yaitu maut. Kalau saya bermaksiat hari ini, jangan-jangan besok dipanggil oleh Allah. Kalau saya melakukan tanda tangan yang kurang baik, maka takut besok dipanggil oleh Allah. Kalau saya mencari rezeki yang tidak halal dengan cara menipu dan lain sebagainya, siapa tahu besok dipanggil oleh Allah. Maka dengan mengingat kematian, kita bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dari situasi akhir zaman yang sedang terjadi saat ini. Jadi yang dikatakan oleh Allah SWT, karena kesimpulan yang pertama, kata Nabi, hati-hati di akhir zaman itu bahwa waktu berjalan begitu cepat, dan yang kedua bahwa pasar itu semakin mendekat, dan pasar ini adalah tempat dan situasi yang terburuk di dunia ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan kita selalu terjaga iman kita, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kehidupan kita, sehingga di akhir kehidupan kita tetap berada di dalam keistiqomahan dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.